Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Matius 5 ayat yang ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudaraku yang terkasih, tidak seorang pun mau hidup dalam penderitaan, apalagi sampai waktu yang begitu lama. Penderitaan, kesesakan, masalah tidak pernah datang dengan memberitahukan sebelumnya kepada kita, tapi tiba-tiba dan tidak terduga waktunya. Sedikit saja mengalami masalah, orang bisa mengeluh, bersungut-sungut, menjerit, berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta pertolongan secepatnya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, saudara, dan ini sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang penderitaan yang ia rasakan. Apalagi di kalangan orang Yahudi itu pendarahan merupakan suatu hal yang najis. Imamat 15 ayat yang ke-25, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama daripada waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Selain mengalami penderitaan fisik, keadaan yang sudah semakin memburuk itu, saudara, perempuan ini juga harus mengalami penderitaan batin yang luar biasa, karena semua orang pasti memandang dia rendah, menghindari dia, menjauhi dia, dan juga mengucilkan dia. Bahkan pada zaman itu, saudara, ada aturan bahwa orang yang sakit seperti ini harus diasingkan dan tidak boleh datang untuk beribadah. Alkitab juga mencatat bahwa ketika mendatangi Kristus, perempuan itu dalam keadaan miskin karena harta bendanya sudah habis untuk biaya berobat. Kemana-mana ia pergi, ke tabib, bahkan semua tidak membuahkan hasil. Markus 5 ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Saudara, kata berulang-ulang menunjukkan suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan tiada mengenal lelah. Demi mendapatkan kesembuhan, dia tidak lagi memperhitungkan berapapun besar biaya yang harus dikeluarkan. Namun, sekalipun mengalami penderitaan yang hebat, perempuan ini tidak berputus asa dan hilang pengharapan. Saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang kami dengar renungkan saat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa terkadang kami juga mudah mengeluh untuk sebuah masalah yang kami hadapi. Tapi hari ini kami menyadari Tuhan bahwa walaupun tidak ada lagi pengharapan di dalam dunia ini, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau Allah Tuhan kami yang memberi pengharapan itu. Kami yakin dan percaya ketika perempuan yang 12 tahun ini menderita secara lahiriah dan batinnya, Tuhan Allah yang mendengarkan, Tuhan Allah yang peduli ketika dia memanggil namamu. Tuhan, dalam keadaan apapun saat ini, pendengar Breath of Life Audio yang merenungkan, mendengarkan firman Allah ini, Tuhan, biar ketika kami memanggil nama Tuhan Yesus, maka kami yakin dan percaya kalau orang lain ditolong, kami juga pasti ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, teguhkan dan kuatkan iman percaya kami kepada Allah Tuhan Juru Selamat kami yang sanggup menolong dan memberkati setiap kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.
kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.